Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari CGP Angkatan 10 di Kabupaten Bekasi. Hari ini kami melakukan demonstrasi kontekstual coaching kami. Jadi ada siklus yang kami gunakan sebagai observer, sebagai coach, sebagai coachee. Ya, insya Allah dengan apa yang kami lakukan ini bermanfaat. Perkenalkan, saya sendiri Evan Erhan, Angkatan 10 dari Kabupaten Bekasi, berdinas di SDN Jaya Mukti 02. Saya Lady Bastiana Sari, berdinas di SDN Jaya Mukti 01. Dan saya Hoiria, berdinas di SDN Jaya Mukti 01. Ya, akhirul kalam, kami ucapkan banyak mohon maaf. Kita akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Bu Hoiria. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat cerah, Pak. kayaknya cerah. Kalau saya sih sehat insya Allah. Kalau Bu Hoiria sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. Bapak. Hari ini tanggal 20 Juli 2024 Ibu ya? Ibu Iya. akan melakukan coaching ya Betul, Bapak. dengan Bu Leni ya? Betul. Nah, saya sebagai observer, ketika Ibu melakukan coaching dengan Bu Leni, Ibu sebagai coachnya, jadi ada 3 penilaian menurut saya. Ibu yang akan lakukan itu ada 3 penilaian. Jadi ada rubrik penilaian itu. Yang pertama, apakah coaching itu yang Ibu lakukan dengan Bu Leni sesuai dengan alur tirta? Itu poin pertama. Lalu yang kedua, saya akan menilai bagaimana sih Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Leni, dan Ibu Leni pun bagaimana responnya. Ya, itu menjadi penilaian buat saya. Lalu yang penilaian ketiga, prinsip coaching ini kan bagaimana kemitraan Ibu terhadap Bu Leni, kreatifnya dalam memaksimalkan potensi diri. Nah, itu jadi rubriknya Ibu ya. Iya. Lalu pertanyaan selanjutnya ke Ibu sebagai coach. Jadi ketika Ibu proses coaching ini, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching ini, Ibu? Baik Bapak, dalam proses coaching ini saya akan mengembangkan kompetensi, yaitu yang pertama itu yang pastinya kehadiran penuh ya Pak ya. Oh, iya, Kemudian di sini saya juga akan menjadi pendengar yang aktif. Iya. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bapak. Jadi ada 3 kompetensi Ibu ya? Betul Pak. Nah, dari 3 kompetensi itu menurut Ibu Hoiria, yang mana Ibu akan tonjolkan dalam proses coaching ini, Bu? Dari ketiga kompetensi tersebut, tentunya 2 yang saya akan pakai ya Pak. Yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif. Oke. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bapak. Jadi 2 itu yang Betul. akan Ibu tonjolkan. Siap. Lalu pertanyaan terakhir Bu Hoiria. Baik. Ketika proses coaching, indikator apa yang Ibu akan lakukan terhadap coaching itu, Ibu? Yang indikator yang ingin saya capai dari proses coaching tersebut, saya ingin coach saya itu dapat menemukan solusinya dari permasalahan itu. Kemudian coach saya itu dapat menentukan langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu Bapak. Jadi intinya Ibu sebagai coach akan berusaha Betul. memberikan penyelesaian yang dihadapi oleh coach Ibu ya. Betul, Oke, Bapak. siap Ibu ya. Ya. Insya Allah dapat berjalan dengan lancar Ibu ya. Terima kasih, Sukses Bapak. Ibu ya. Baik. Sukses. Oke. Lanjut Ibu ya, silakan lakukan. Dah, ya. Harusnya di post aja coba Neng. Silakan. Assalamualaikum Bu Hoir. Waalaikumsalam Bu Leni. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Leni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Tapi ini Bu, saya punya masalah. Oh iya, boleh Bu Leni, silahkan berbagi. Ini Bu, saya punya masalah. Di kelas itu ada siswa yang kurang minat sama matematika. Oh baik, jadi di kelasnya Bu Leni itu ada anak yang tidak suka matematika ya Bu ya. Bu Leni apakah sudah melakukan pendekatan terhadap anak tersebut? Saya sudah coba memanggil anak tersebut Bu, sudah menanyakan tentang kenapa tidak menyukai dengan matematika, dan ketika ulangan juga nilainya kurang dari KKM.
saya sudah melakukan pendekatan ke anak tersebut. Baik, di sini tadi Bu Leni sudah menyampaikan melakukan pendekatan. Seperti apa pendekatan yang sudah Ibu Leni lakukan kepada anak tersebut? Saya sudah memanggil anak tersebut, Bu, kemudian menanyakan langsung kenapa tidak menyukai pelajaran matematika, dan anak tersebut bilang kalau matematika itu selalu menghitung, jadi anak tersebut kurang suka dengan soal yang menghitung. Oh, begitu. Jadi dari kondisi tersebut, menurut Bu Leni, siswa tersebut idealnya seperti apa? Saya ingin anak tersebut itu menyukai pelajaran matematika seperti teman-teman yang lainnya. Dari anak tersebut supaya menyukai matematika tersebut, motivasi apa yang sudah Bu Leni berikan kepada anak tersebut? Dari pengamatan saya sebenarnya kurang menerapkan metode pembelajaran yang menarik untuk siswa agar suka dengan pelajaran matematika. Tapi saya sudah mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu, sesuai dengan kebutuhan murid. Wah, sudah bagus sekali itu Bu Leni. Berdiferensiasi seperti apa yang Bu Leni terapkan di kelas Ibu? Pembelajaran diferensiasi yang saya akan terapkan itu pembelajaran diferensiasi proses, konten, dan produk. Tapi sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya akan melakukan asesmen dulu, asesmen diagnostik untuk menentukan kebutuhan murid. Dan setelah itu, saya akan mengelompokkan murid berdasarkan kebutuhannya. Untuk anak yang menyukai audiovisual, saya akan memberikan video. Untuk anak yang menyukai visual, itu saya akan menjelaskan matematika secara terinci. Dan untuk anak yang menyukai praktek, saya akan mengajak anak tersebut untuk ikut serta dalam praktek matematika, Bu. Wah, bagus sekali Bu Leni. Penerapannya sudah bagus. Dari penerapan yang sudah Ibu Leni lakukan itu di level 1 sampai 10, itu menurut Bu Leni sudah di angka berapa, Ibu? Menurut saya di antara angka 8 sampai 9, Bu. Baik, sudah mencapai di angka 8 dan 9 ya Bu ya. Selanjutnya rencana apa yang Ibu akan lakukan dan bagaimana langkah-langkah konkretnya Ibu? Saya akan segera menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi pada RPP saya sesuai dengan kebutuhan belajar murid, dan saya juga akan menanyakan murid sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian saya akan mengupdate informasi tentang berbagai cara untuk meningkatkan motivasi pada anak, Bu. Bagus sekali Bu Leni. Dari kegiatan itu siapa yang akan Ibu libatkan? Saya harus berdiskusi terlebih dahulu dengan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan terutama saya akan berkomunikasi dengan orang tua murid, Bu. Baik, dari rancangan tersebut Ibu membutuhkan waktu berapa lama? Waktu yang saya butuhkan tidak lama sih, Bu, cuman pencapaiannya yang mungkin yang membutuhkan waktu lama. Baik, untuk pelaksanaannya Bu? Secepatnya, Bu, saya akan melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Wah, hebat sekali Ibu. Selanjutnya komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan dari rancangan yang sudah Ibu susun tadi? Saya akan selalu konsisten menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu, serta mengupdate segala informasi yang berkaitan dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan saya juga akan meningkatkan diri saya dengan cara berkolaborasi, kemudian berbagi praktik baik, dan meningkatkan kompetensi saya. Mungkin itu aja sih, Bu. Baik, dari kebutuhan itu, adakah kebutuhan lain yang Ibu butuhkan? Sebenarnya di sekolah saya itu sarana dan prasarannya semua sudah lengkap sih, Bu. Semua sudah mendukung. Baik, baik Ibu, semoga apa yang Ibu rancangkan, apa yang Ibu akan lakukan dapat berjalan dengan sesuai dengan rancangan Ibu. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan ini, Ibu? Perasaan saya jadi lega, Bu. Saya jadi menemukan solusi dari permasalahan saya. Baik, alhamdulillah kalau begitu ya Bu ya. Baik, ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan?
Saya rasa cukup Bu. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya dengan saya, dan saya juga sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Alhamdulillah baik Bu Leni, selamat melanjutkan aktivitasnya. Saya tunggu kembali ceritanya setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasinya. Semoga berhasil ya Bu ya. Nah, terima kasih Bu. Sama-sama, mangga. Oke Bu Hoiria tadi sudah saya lihat ya, sudah melakukan proses coaching Iya, dengan permasalahan dari coach Bu Leni. Ya. Yang tadi Bu lakukan gimana Ibu dalam proses coaching tadi? Alhamdulillah Pak, semua sudah berjalan. Sudah sesuai alur belum menurut Ibu? Menurut saya sudah sesuai alur Pak. Alur Tirta ya? Alur Tirta Pak, betul. Koci juga sudah menemukan langkah-langkah dan rencananya sendiri seperti itu Bapak. Ya kalau saya lihat tadi kan saya memperhatiin kan ya secara visual ya. Ya. Ibu sudah baik, sudah ngikutin alur kita. Saya lihat sudah ada tujuannya, Ya. ada identifikasinya, jadi ada istilahnya identifikasi permasalahan, dan endingnya tadi Ibu sudah memberi arahan untuk penyelesaian masalah dari Bu Leni tadi. Betul. Ada satu pertanyaan dari saya Bu. Ya, Ya. Bapak. Dari proses coaching tadi Ibu sebagai coach, Ya. kompetensi apa yang menurut Ibu akan Ibu tingkatkan next ke depan? Baik Bapak, dari proses coaching tadi itu saya ingin mengembangkan kompetensi, yaitu mendalami, memahami dari alur Tirta tersebut. Dan saya ingin melakukan proses coaching ini, dan untuk langkah selanjutnya itu lebih baik lagi Bapak dari hari ini. Iya, berarti harus lebih maju Bu ya. Betul Bapak. Sehingga, Iya. Jadi Ibu mempunyai visi yang kedepannya akan lebih Baik maju, lagi. lebih baik. Iya. Baik Ibu, kalau saya lihat proses coaching tadi sudah baik. Tetap semangat Ibu ya. Iya, terima kasih, Menjadilah Bapak. sosok yang terbaik untuk membantu orang-orang yang mempunyai masalah yang dialami Bu Leni tadi ya. Baik, Ya, terima selamat kasih, Ibu ya. Iya, terima kasih, Bapak. Ya, penilaiannya Ibu bagus. Iya. Oke. Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Bu Len? Alhamdulillah sehat. Oke, Bu Leni hari ini mau ada coaching ya dengan teman Ibu. Nah Ibu, sebelum Ibu memulai coaching dengan teman Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu mengenai yang pertama, yaitu kita diskusi tentang rubrik penilaiannya, kemudian yaitu antara Ibu dan coach Ibu, nanti Ibu harus mengamati, kemudian sesuaikah itu yang akan Ibu coach itu sesuai dengan alur Tirta apa belum, dan apakah sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot, kemudian apakah Ibu coach Ibu dalam menjawab pertanyaan itu sesuai apa tidak, seperti itu ya Ibu Leni ya. Baik, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan ke Ibu yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan saat proses coaching nanti? Yang pasti saya untuk hari ini akan menerapkan kompetensi inti coaching ya Bu, Ya, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. baik. Kemudian pertanyaan keduanya ya Bu ya, dari kompetensi yang tadi Ibu sampaikan, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching tersebut? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan dari 3 tersebut, saya hanya akan mengambil 2, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Yang terakhir ya Bu Leni, pertanyaannya yaitu indikator yang mana yang ingin Ibu capai dan dapat dikembangkan dalam proses coaching nanti? Indikator yang saya akan kembangkan kepada coach saya hari ini, saya ingin coach saya itu mendapatkan solusi dari permasalahannya, dan coach dapat menemukan kompetensi yang ada dalam dirinya. Itu Baik, saja. baik. Oke Bu Leni, selamat bercoaching dengan teman Ibu. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar dan coach Ibu menemukan jalan dari permasalahan tersebut. Selamat menjalankan aktivitasnya Bu Leni. Terima kasih Bu.
Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam Pak. Kayaknya hari ini seger banget Bu Leni. Ya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, keluarga sehat Ibu? Alhamdulillah. Sepertinya Bapak ada masalah ini Pak. Enggak masalah pribadi Ibu. Oh, Tapi saya iya. punya masalah tentang ya biasa kita di dunia pendidikan Iya. Ibu ya. Tentang di KBM di kelas saya. Memang saya sudah lama mau ketemu dengan Bu Leni, tapi kayaknya kalau saya datang ke sekolah Ibu kayaknya Ibu sibuk terus. Sudah lama saya Iya. jadwalkan. Jadi saya ada permasalahan sedikit Ibu tentang proses KBM saya di kelas 6. Walaupun tidak lama, baru KBM Ibu ya sebentar. Saya lihat secara visual itu ada anak yang hiper atau yang berkebutuhan khusus Ibu. Jadi ada berkebutuhan khusus. Jadi KBM itu agak sedikit terganggu Ibu. Jadi saya mau diskus ke Ibu. Nah dari proses diskusi ini apa tujuan sebenarnya Pak yang Bapak inginkan? Yang pasti kalau misalkan kepengen ketemu Ibu itu saya akan diskus Ibu ada solusi Ibu dalam proses pembelajaran yang harusnya menyenangkan, karena memang slogan saya itu proses pembelajaran itu asik dan menyenangkan. Tapi dengan adanya ini nih, kayaknya ada siswa pindahan, saya pun secara pertama saya terima, kebetulan saya ini kan sebagai operator di sekolah, karena sekolah saya kecil Ibu, nggak terlalu banyak. Jadi saya selain guru kelas 6 saya juga sebagai operator. Nah ketika anak itu ngedaftar secara visual saya pun tidak memperhatikan secara spesifik bahwa anak itu ada hiper dan kategorinya ya berkebutuhan khusus, karena memang kalau ketika awal proses pembelajaran saya magang kelas 6 ini ya saya pasti mengidentifikasi awal, saya mendiagnostik awal apa sih yang akan saya berikan kepada anak tersebut, apakah yang menjadi kebutuhan siswa itu apakah dari istilahnya proses pembelajaran, apakah medianya. Dan akan tetapi anak ini kan saya nggak tahu Bu, ternyata sampai baru 3 hari Bu ya proses KBM ini, ternyata saya yang bukan ahlinya kayaknya saya melihat anak itu hiper atau berkebutuhan khusus Ibu. Jadi mengganggu proses pembelajaran yang kata saya slogan asing dan menyenang itu jadinya buyar Ibu. Jadi di kelas Bapak ini ada anak yang berkebutuhan khusus lah ya Pak. Iya Ibu, berkebutuhan khusus. Nah sekarang menurut Bapak apabila di rating anak tersebut itu dari angka 1 sampai 10 kira-kira masuk ke angka berapa? Kalau ditanya rating, saya kan bukan ahlinya Ibu. Iya. Tapi saya hanya berusaha. Secara visual saja saya lihat anak itu tidak total Ibu. Dia masih mengikuti proses pembelajaran. Kalau saya nilai, saya sebagai bukan ahlinya, tapi saya bisa menilai karena memang dulu 3 tahun dulu, tapi bukan kelas 6, kelas 3 ada yang total Ibu. Tapi yang ini kalau saya nilai ratingnya itu sekitar 7 lah Ibu, karena dia masih bisa mengikuti proses pembelajaran Ibu. Secara rating saya lihat kayaknya 7, insya Allah 7 kayaknya. Secara pribadi saya menilai. Nah sekarang menurut Bapak kan tadi di angka 7 ya. Nah sekarang dari Bapak sendiri apa perlakuannya kepada anak tersebut? Saya untuk melakukan proses pembelajaran itu kan memang saya mindset saya gimana caranya anak itu dalam proses pembelajaran itu menyenangkan, lingkungan menyenangkan sehingga anak itu menerima pembelajaran itu dengan baik. Akan tetapi kalau saya lihat 2 hari 3 hari ini anak belajar sementara yang bersangkutan, maaf saya tidak menyebutkan namanya, anak tersebut dia mengganggu proses ke KBM. Anak lagi menulis sama dia dicolek, anak lagi diam dia didorong. Jadi memang dia hiper Ibu. Nah yang saya lakukan awal-awal ini ya saya secara personal kepada yang bersangkutan mengingatkan bahwa ayo anak, saya mengingatkan terus bahwa proses KBM ini harus tertib. Saya personal ini, baru personal nih yang 3 hari ini saya lakukan terhadap yang bersangkutan. Wah, berarti Bapak sudah melakukan pendekatan personal ya kepada Iya, anak tersebut. iya. Nah, menurut Bapak ada lagi nggak yang Bapak bisa lakukan dengan anak tersebut? Next ke depan dalam dunia pendidikan ya makanya kayak gini, walaupun saya guru ya, anak-anak itu saya anggap sebagai anak saya. Tapi durasinya kan sebentar. Saya masuk jam 7.30, ada jeda istirahat.
pulang jam 12.10. Durasinya itu kan pendek. Yang tahu persis permasalahan atau kebutuhan anak ini kan adalah orang tuanya. Nah, memang bukan kesalahan kami, memang istilahnya kami di sekolah umum, kami kan sekolah umum. Saya kan di dinas itu di SDN Jayamukti 02, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi ini kan tetap menerima kepada anak yang berkebutuhan khusus. Saya akan berkolaborasi dengan orang tuanya yang pertama. Jadi saya harus berkolaborasi dengan orang tuanya karena dialah yang tahu. Nextnya saya akan berkolaborasi dengan orang tuanya itu, Bu. Wah, bagus sekali Pak. Bapak sudah mau berkolaborasi dengan orang tua murid. Nah, sekarang menurut Bapak, apalagi yang bisa Bapak lakukan selain berkolaborasi dengan orang tua murid? Jadi step-step itu kan saya sudah laksanakan, Ibu ya. Ini walaupun tidak karena memang durasinya kan di kelas 6 itu kan tidak lama, paling 9 atau 10 bulan. Saya tidak mau dengan proses KBM terganggu. Nah, ini sekarang saya cek personal. Saya punya gambaran, saya akan ke orang tuanya. Apa sih yang menjadi kebutuhan anak ini? Next, kalau memang step-step ini saya tidak kurang maksimal bahasanya lah. Di satuan pendidikan itu di sekolah dasar itu kan ada namanya, kebetulan saya sebagai ketuanya, ada namanya tim TPPK. Jadi tindak bully, kan apalagi slogan no bully. Nah, itu kan di pintu-pintu itu saya stempel no bully. Jadi ada dua kemungkinan, apakah anak itu yang ngebully atau dia yang dibully. Nah, saya akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat karena memang ada 5. Walaupun saya ketuanya, ya saya tidak akan mampu tanpa ada dukungan dengan teman-teman. Yang pastinya saya akan berkolaborasi dengan tim saya, Ibu, untuk menyelesaikan permasalahan ini, Ibu. Wah, rencana Bapak sudah tepat ya. Iya, Ibu. Sudah mau berkolaborasi dengan tim TPPK. Nah, setelah kemudian nih, selain itu, rencana apa lagi yang bisa Bapak lakukan? Oke, Ibu. Makasih, Ibu ya. Ibu memberikan alur itu, terima kasih. Jadi saya punya gambaran nih. Step-step saya akan lakukan dari pertama saya personal. Ketika personal itu masih istilahnya kurang maksimal, saya ke orang tua. Orang tua juga istilahnya memberikan masukan ke saya kurang maksimal, saya berkolaborasi dengan teman sejawat. Mentok, bahasanya bukan mentok sih, kita serahkan ke ahlinya. Saya akan diskus ke dinas pendidikan. Kalau memang kami tim ini tidak mampu memaksimalkan proses pembelajaran dengan adanya anak berkebutuhan khusus ini, saya minta pendampingan, Ibu. Sebenarnya kayak gini, Ibu, memang setahu saya bahwa sebelum 2009 itu memang anak berkebutuhan khusus itu diserahkan ke ahlinya, namanya SLB. Tapi dengan regulasi ini, dengan bahwa setahu saya dengan Undang-Undang 17 2009 junto Permendikbud nomor 20 2003 nih yang terbaru nih, bahwa setiap satuan pendidikan harus menerima anak yang berkebutuhan khusus. Saya sebagai guru tidak bisa harus menerima itu walaupun tidak maksimal. Ketika tidak maksimal, ya saya akan diskus ke dinas pendidikan, serahkan ke ahlinya. Harus ada guru pendamping sehingga proses pembelajaran yang di kelas 6 saya itu maksimal, Ibu. Ya. Wah, bagus sekali nih Pak Evan. Tadi sudah pendekatan personal, kemudian berkolaborasi dengan orang tua, iya, Ibu. Kemudian membentuk tim TPPK. Iya, TPPK. Nah, yang terakhir tadi serahkan kepada ahlinya, betul, gitu Ibu, ya. Betul. Nah, sekarang adakah rencana lain selain itu? Ya kalau saya pasti penekanan, Ibu, penekanan terhadap dinas pendidikan agar ada guru yang mampu mengatasi anak berkebutuhan khusus. Insya Allah, ibarat pepatah, kalau segala urusan diserahkan ahlinya, insya Allah selesai. Ya itu, Ibu, endingnya itu kalau saya, Bu. Baik. Wah, bagus sekali nih rencana Pak Evan. Tetap semangat, Pak. Selalu, Ibu. Dalam melakukannya. Kira-kira apa hasil dari diskusi hari ini? Ya kalau saya kayak gini, Ibu, setiap permasalahan pasti ada penyelesaian. Kalau saya ada masalah, saya tampung sendiri, ya otak saya rada-rada pusing, Ibu. Saya sangat senang bertemu dengan Bu Leni ya, memberikan gambaran. Jadi keyakinan saya semakin kuat
step-step itu saya akan lakukan. Sangat senang ketemu Ibu. Saya semangat untuk melakukan proses pembelajaran yang asik, menyenangkan dengan anak yang berkebutuhan khusus tadi. Wah, bagus sekali ini Pak Evan. Saya tunggu ya rencananya. Insyaallah Ibu. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk Amin, kita amin, semua dan tetap semangat untuk Pak Evan. Semangat. Artinya saya semangat agar dunia pendidikan ini lebih baik. Iya. Ya, makasih Bu ya. Makasih, sama-sama, makasih Bu Pak. ya. Baik, Bu Leni tadi sudah melakukan proses coaching ya Bu Iya. ya kepada teman Ibu yaitu Pak Evan ya Bu ya. Nah, bagaimana Bu perasaan ini? Alhamdulillah Bu berjalan lancar. Baik, sebelum penutupan dari proses coaching ini Ibu, tadi saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu pasca observasi ke Pak Evan tadi. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu yaitu apakah dalam proses coaching tadi indikatornya tercapai Ibu? Tadi saya sudah melakukan proses coaching ya Bu. Saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga sudah menanyakan dan menggali potensi yang dimiliki coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Ibu, betul sekali. Dari pengamatan saya tadi juga saat proses coaching, Ibu memang sudah melakukan alur ceritanya. Ibu juga sudah menanyakan dari tujuan coaching ini, kemudian mengidentifikasi permasalahan dari coachingnya, kemudian mengidentifikasi, kemudian memberi tanggung jawab. Nah, baik Ibu, dari aksi ini semuanya sudah Ibu lakukan. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu untuk Ibu nih ke depannya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi untuk proses coaching selanjutnya, Ibu? Untuk kedepannya saya akan mendalami, kemudian memahami alur tirta supaya dalam proses coaching kedepannya saya itu lebih baik lagi. Mungkin itu Baik. aja Bu. Bagus sekali Bu Leni. Baik Bu Leni, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini dalam proses coaching ini. Semoga dari proses ini kita dapat mengambil pelajaran yang lebih baik dari proses ini. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Evan. Waalaikumsalam. Sehat Ibu. Alhamdulillah. Iya Pak Evan, hari ini Bapak akan melakukan proses coaching Betul, ya? betul, betul. Dari proses coaching itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bapak. Oh iya, siap. Yang pertama itu tentang rubrik penilaian. Mm-mm. Apakah nanti Bapak sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta atau belum? Mm-mm. Kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya. Kemudian mendengarkan coaching sesuai dengan jawabannya. Kemudian apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri, yaitu Iya. kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Oke, siap, siap. Ibu. Terus pertanyaan yang pertama, Mm. kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada proses coaching hari ini? Dalam proses coaching hari ini itu yang pertama kompetensi adalah kehadiran penuh, yang pertama. Lalu kedua kompetensi mendengarkan hati. Lalu yang ketiga adalah dalam memberikan atau pertanyaan-pertanyaan Ibu. Nah, dari kompetensi yang telah Bapak sampaikan tadi, menurut Bapak mana kompetensi yang spesifik akan Bapak tekankan pada hari ini? Kalau saya kompetensi yang saya akan tekankan adalah dalam memberikan pertanyaan Ibu. Memberikan pertanyaan. Jadi memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Betul, ya, Pak. pertanyaan yang berbobot. Nah, yang terakhir ini, indikator ketercapaian yang Bapak inginkan dari proses coaching hari ini itu seperti apa? Indikatornya bagaimana coach itu menemukan solusi permasalahan. Jadi saya hanya memberikan gambaran, coach itu mengerti sendiri sih bagaimana dia menyelesaikan. Jadi indikatornya penyelesaian masalah pada coach itu cepat teratasin. Jadi Bapak bisa membantu coachingnya ya, Betul. menemukan Solusi. permasalahan, Iya, solusi betul. dari permasalahan. Eh. Baik Pak Evan, terima kasih atas waktunya. Nanti kita ketemu lagi setelah Bapak melakukan coaching. Siap, siap, siap Ibu. Terima kasih Pak. Siap, siap Ibu. Makasih Bu ya. Assalamualaikum Pak Evan. Waalaikumsalam. Bu Iri apa kabar? Alhamdulillah Pak, baik.
cuma ya sedikit ada permasalahan nih Pak dalam kelas saya. Iya, tumben. Biasanya kan jarang nemuin saya kan. Iya, Sekarang Bapak. kesini ada apa tuh, Betul. Bapak? Ada Gini masalah? Pak, dalam pembelajaran di kelas nih Pak, kelas Iya. saya khususnya nih, ada satu siswa Pak. Satu siswa ini itu anaknya itu jarang masuk. Dan saya lihat itu di absennya itu selalu pas saat pembelajaran bahasa Indonesia Bapak. Nah dari situ itu saya lihat anak ini itu nilainya kurang di bawah KKN. Kemudian anaknya itu kalau PR itu jarang mengerjakan, ulangan nilainya juga jelek Pak, seperti itu Pak Eva. Jadi Ibu Hoiria ke sini mau mencari solusi lah percakapan ini. Jadi percakapan atau tujuan Ibu di sini tujuannya apa nih? Diskus ke saya nih. Tujuan saya dari percakapan ini, saya itu ingin mendapatkan langkah-langkah awal untuk menyelesaikan masalah saya ini Pak. Kita kira rancangan apa ya kira-kira yang bagusnya. Nah dari percakapan ini mudah-mudahan saya mendapatkan solusi dari permasalahan ini Pak. Tentang yang tadi mata Iya, pelajaran iya, bahasa Indonesia. betul Ibu, Bapak. ya. Iya. Nah sekarang saya tanya ke Ibu, ketika Ibu dalam mendidik secara visual ya dalam pelajaran bahasa Indonesia ini, Ibu pertama sekarang Ibu sudah lakukan apa nih? Sebelum saya memberikan solusi ya, Iya. langkah-langkah Ibu pertama yang Ibu sudah lakukan dalam kendala ini, yang Ibu sudah lakukan apa itu Bu? Saya untuk masalah anak tersebut ya Pak ya. Iya, iya. Yang pertama itu memang awalnya sih saya memanggil anak ini Pak secara personal gitu. Kenapa setiap pembelajaran bahasa Indonesia kamu tidak masuk? Saat ulangan nilai kamu itu jelek. Iya. Dan tugas dari ibu pun kamu tidak pernah mengerjakan. Nah dari identifikasi awal itu Pak baru sebatas itu Pak yang saya lakukan gitu. Oh sudah lakukan ada tindakan Ibu Betul. ya, istilahnya sudah melakukan tindakan mengidentifikasi terhadap anak tersebut. Betul Bapak. Lalu apa lagi Bu? Setelah mengidentifikasi ada langkah-langkah selain itu nggak Ibu lakukan? Mungkin dari sini saya jadi dari pemanggilan tersebut ya Pak ya, saya mendapati karena alasan anak tersebut itu katanya bahasa Indonesia itu pelajaran yang sangat jenuh karena bacaannya teksnya itu banyak, kemudian dia itu jadi hanya mendengar saja. Iya. Seperti itu Bapak yang dikeluhkan oleh si anak itu. Jadi anak itu merasa jenuh dalam proses pelajaran bahasa Indonesia. Iya. Nah saya tanya menurut Ibu, bagaimana kondisi idealnya menurut Ibu dalam menyelesaikan anak supaya nggak jenuh? Kondisi idealnya. Idealnya sih sebenarnya saya keinginan saya itu idealnya itu anak itu ngikutin anak ini tuh ngikutin seperti teman yang lainnya Pak. Tapi dari identifikasi awal personal yang saya lakukan itu ada pembelajaran yang kayaknya anak ini merasa kurang happy dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu. Mereka itu jadi kayak Merasa terbeban Ibu ya. betul, terus kurang nyaman juga Pak. Jadi kayaknya bahasa Indonesia itu aja baca, mendengar, baca, mendengar seperti itu Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Ibu anna sudah Muhammadar kan tahu Rasulullah. permasalahannya ya. Hayya 'alas Bahwa shalah, anak hayya 'alas tersebut shalah, qad qamatis tidak shalah, ada qad minat. qamatis shalah. Langkah Ibu Allahu untuk Akbar, memotivasi Allahu apa Ibu? Akbar, la ilaha Di sini saya illallah. akan membuat mungkin pembelajaran ya Pak, pembelajarannya akan saya ganti mungkin bukan Model bidang pembelajaran tadinya, itu ya. pembelajarannya di dalam kelas itu saya akan mencoba pembelajaran berdiferensiasi Bapak. Tuh apa tuh berdiferensiasi tuh? Ya, jadi berdiferensiasi itu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan muridnya Oke, Bapak. bagus Ibu, bagus. Iya, jadi di situ saya akan melakukan diferensiasi konten, dan terus diferensiasi prosesnya. Dari proses itu anak juga ada berdiferensiasi produk Bapak. Seperti itu Jadi- akan saya terapkan di dalam kelas Bapak. Jadi Ibu akan melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi. Jadi ada 3 Ibu ya? Iya, Ada betul. konten, proses, produk Ibu Betul ya. Bapak. Nah, menurut Ibu ketika Ibu sudah melakukan nih proses berdiferensiasi ya Diferensiasi. dengan 3 model itu. Betul. Nah, menurut Ibu kalau memang sudah menurut bagus Ibu ya, Iya. menurut Ibu sudah lakukan, ternyata ada perubahan, pembelajaran diferensi itu menurut Ibu sudah bagus, ratingnya itu
dari 1 sampai 10, Iya. menurut Ibu di posisi mana Ibu? Karena saya masih di kelas bawah Pak ya. Jadi Kelas berapa Ibu? di kelas 1 Bapak. Oh, kelas 1. Iya. Jadi di situ nanti ranknya itu 89 lah Pak. 89. Karena kalau kelas 1 itu masih ada bimbingannya ya Pak ya. Oh iya. Masih terbimbing gitu Bapak. Iya. Di rank seperti Berarti itu. ratingnya itu 8 sampai 9 Ibu. Betul, Bapak. Indikator keberhasilan. Betul. Bagus sekali Ibu. Jadi Iya. visi misi Ibu sudah, menurut saya sudah saya tangkap Ibu ya. Jadi ada proses pembelajaran yang harus Iya. ditingkatkan dengan berdiferensiasi tadi Ibu. Iya. Baik Bu, menurut Ibu ya dalam proses pembelajaran ini ya, yang namanya saya kan sebagai guru juga Ibu ya. Menurut Ibu dalam suatu tujuan kita pasti harus berkolaborasi. Betul. Nah menurut Ibu ketika tujuan atau goal Ibu itu dengan siapa saja Ibu menurut Ibu? Yang pasti saya akan berkolaborasi dengan pimpinan ya Pak ya. Dan Kepala sekolah Ibu ya, sekolah, harus kemudian, itu Ibu. Iya. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat Harus, saya. betul. Dan yang terakhir tentunya saya harus melibatkan dengan orang tua Bapak. Wah, jadi Ibu berkolaborasi yang pastinya kudu dengan pimpinan, teman sejawat, dia harus istilah berkolaborasi dan terakhir dengan orang tua. Karena memang orang tua itu adalah hal yang utama. Durasinya kan kita kan tidak begitu lama Ibu ya, cuma Iya. paling juga 5 jam lamanya di orang tua. Nah saya tanya Ibu, Iya. kalau memang Ibu sudah punya program, istilahnya sudah berkolaborasi, berapa waktu yang Ibu butuhkan agar capaian pembelajaran Ibu tadi yang anak yang tadi kata Ibu yang tidak minat akhirnya menjadi goalnya menjadi minat Ibu, berapa lama Ibu? Untuk waktunya Pak ya, waktunya itu sesegera mungkin habis proses MPLS ini. Wah bentar lagi Ibu. Iya, nah itu akan saya lakukan langsung eksekusi Pak. Cuma prosesnya aja Pak, mungkin butuh waktu. Kapan tuh menurut Ibu? Sekarang tanggal 20 Juli 2024. Menurut Ibu kapan? Mudah-mudahan konkretnya Pak ya, saat PTS sudah terlaksana semuanya Bapak. Mantap Ibu. Jadi Ibu sudah sebenarnya solusi itu bukan dari saya Ibu. Saya hanya memberikan gambaran. Sebenarnya Ibu sudah tahu solusinya, Betul, Bapak. tapi Ibu perlu diskus kepada orang yang nyaman. Betul. Sebenarnya saya nilai Ibu sudah menemukan solusi dengan permasalahan Ibu. Tapi saya hanya mengasih jalan. Betul. Selanjutnya Ibu, Baik. dengan permasalahan yang Ibu hadapin, Ibu sudah ada solusinya. Komitmen apa yang Ibu akan lakukan sehingga apa yang Ibu inginkan itu tercapai? Yang pastinya saya akan meningkatkan kompetensi ya Pak ya. Kompetensi terutama Kemampuan dari- Ibu ya, Ibu ya. kompetensi saya. Mm-mm. Kemudian proses pembelajarannya. Medianya nggak Bu? Medianya. Pastinya Pak, medianya itu biar anak itu belajar itu di kelas itu merasa nyaman, terus Minatnya Ibu juga- ya. iya, terus belajarnya juga dengan sesuai kebutuhan dia gitu. Cara belajarnya juga kasarannya kalau sekarang itu passionnya anak lah Pak, Passion, gitu. Keren banget Ibu bahasanya. Ibu. Iya, biar sesuai dengan passion anak itu. Gitu Bapak. Sebenarnya sayanya yang terkesan dengan Ibu. Terima Ibu, kasih. Ibu sudah ada masalah, datang ke sini ternyata Ibu sudah sendiri yang bisa menyelesaikan ya. Saya sangat apresiasi terhadap Ibu. Terima kasih, Tinggal saya Bapak. tunggu Ibu ya actionnya ya. Baik, Bapak. Lakukan Siap. yang Ibu rencanakan tadi. Siap. Ya dengan proses diferensiasi ya pembelajaran Insya Allah dengan Ibu ke saya datang ke sini. Saya nanya nih ke Ibu. Baik. Setelah saya berikan gambaran, perasaan Ibu gimana tuh sekarang? Sangat senang sekali Pak. Tapi bukan ke saya kan ya? Iya. Masukan saya. Betul. Oke. Dari arahan Bapak itu sehingga saya mempunyai Ada gambaran ya? ada gambaran Oke. rencana, ada gambaran langkah-langkah selanjutnya siap. yang akan saya lakukan. Seperti itu. Terima kasih Pak Evan. Saya tunggu actionnya. Siap Bapak. Terima dan, kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Insya Allah bukan mudah-mudahan. Ya. Insya Allah permasalahan Ibu cepat selesaikan karena kenapa? Masalah itu sebenarnya ringan, tapi Ibu tidak mempunyai gambaran ketika ketemu saya. Alhamdulillah punya gambaran. Alhamdulillah. Saya tunggu actionnya Ibu ya. Siap Bapak. Ya. Terima kasih Selamat Bapaknya Ibu ya. Pak. Ya, Selamat. makasih. Baik Pak Evan, tadi Iya, saya Ibu. sudah melihat Bapak Coaching, melakukan Ibu ya? coaching Ah, ya iya, dengan Bu Hoir ya. Mm-mm. Nah sekarang
ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya sampaikan setelah proses coaching tadi ya Iya, Pak. Ibu. Nah, yang pertama itu apa saja yang sudah didapat terkait indikator pada saat proses coaching hari ini yang tadi? Kalau saya lihat ya, Bu Hoiria ketika saya datang ke sana, dia menyampaikan permasalahannya, memang dia sudah tahu alurnya, cuman memang butuh curhat lah. Kalau saya lihat bahwa alur tirtanya memang sudah istilahnya sudah ada dari dia tujuannya, identifikasinya. Jadi yang saya dapat tadi memang Bu Hoiria sudah sesuai dengan alur tirta dia. Insya Allah permasalahannya yang dia sampaikan, dia sendiri yang menyelesaikan. Saya hanya mengarahkan itu. Baik, tadi menurut saya dari saya amati dan hasil catatan saya ini Pak, tadi Bapak sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, Iya, yaitu dengan menanyakan tujuan, Hmm. kemudian identifikasi, Hmm. rencana aksi, dan yang terakhir itu tanggung jawab. Hmm. Dan saya juga sudah melihat adanya kompetensi inti coaching yang Bapak lakukan, Iya, yaitu iya. dengan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah, yang terakhir ini Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan setelah coaching hari ini? Yang pastinya kompetensi saya tingkatkan, saya menjadi seorang pendengar yang baik. Soalnya kenapa tidak semua orang mampu untuk menjadi pendengar yang baik. Ketika kita menjadi seorang pendengar yang baik, kita bisa membantu orang menyelesaikan suatu permasalahan, kebanggaan buat saya. Jadi saya akan meningkatkan itu, menjadi seorang pendengar yang baik. Gitu. Insya Allah permasalahan khususnya di dunia pendidikan kita bisa selesaikan. Jadi Bapak ingin menjadi pendengar yang baik ya Pak? Oh iya, Iya. dengan pendengar yang baik itu kita bisa memberikan saran, solusi kepada coaching. Bagus sekali itu Pak Evan Iya, pendapatnya. iya, iya. Nah, terima kasih Pak Evan sudah melakukan sesi wawancara pasca. Saya yang makasih Ibu. Coaching. Saya Ya. yang makasih. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat untuk Amin, kita amin, semua. amin, amin. Terima kasih Pak Evan. Ya, makasih Bu ya.